Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama kami dari studio AICC Norcross. Ya, biar segar Ustaz. Biar ganti gitu. Biar nggak ngantuk Ustaz. Yang masih bersama dengan host Anda Teguh Yulianto dari acara Ngobrol Perkara Iman. Alhamdulillah hari ini kita masih setia dengan Anda semua, Ustadz Marjuan Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, insya Allah semua. Tadi saya belum bilang Assalamualaikum ke jamaah ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Ya, mudah-mudahan semua jamaah Hikmiyah sehat-sehat semua, bahagia selalu, yang sedang bersedih bisa dibahagiakan, yang sedang sempit bisa diluaskan hatinya, insya Allah, yang sedang sakit bisa disehatkan, yang sedang sempit rezekinya bisa diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam tuntunan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini materinya nih cukup menarik juga nih. Selalu menarik ya ngopi ini. Ya, jadi jangan salah nih kalau setiap kali buka program ini saya selalu bilang ini materinya menarik karena pilihan ya ini. Iya, pilihan selalu. iya. Jadi ini yang penting dan relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari ini title-nya adalah peran harta dalam mencapai surga ya Ustaz? Iya, peran harta dalam mencapai surga. Masya Allah, ini tentu akan menjadi perbincangan menarik buat kita hari ini. Silakan menyapa jamaah dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar semuanya jamaah Hikmiyah, keluarga besar Hikmiyah Atlanta yang mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, Amin. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustaz. Peran harta dalam mencapai surga ini. Jadi mungkin pertama yang kita mungkin ingin tahu ya, apa sih harta itu, Ustaz? Harta ya. Apa yang termasuk harta? Harta. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Teguh, kalau kita membicarakan harta, tentulah kita harus kembali kepada Al-Quran. Karena kita tahunya harta di dalam Al-Quran itu, kalau tidak tulisannya mal atau amwal. Mal itu dia singlenya. Ya, artinya harta. Kalau amwal itulah banyak harta. Ya. Kalau yang dimaksud oleh orang-orang Arab, mal itu yang paling pertama adalah tentulah dia emas dan perak, ya kan? Kemudian binatang ternak, ya. Kemudian barang-barang perdagangan. Itu yang pada zaman Rasulullah SAW. Cuma menariknya, mengapa Allah pilih Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab? Alasannya kenapa? Karena bahasa Arab ini ketika dia mengatakan suatu benda, ya, mengatakan kepada suatu benda, maka dia itu ada makna filosofisnya. Ya, misalkan mal itu kan artinya yang miring, yang condong miring gitu. Ya, jadi kalau seseorang ya yang dia itu dikatakan dalam syair Arab itu fulan mala anil haqqi, yaitu fulan itu dia bisa miring atau bisa lari dia dari kebenaran. Yang disebut miring condong itu malah yang menggunakan kalimat mal. Jadi mal itu adalah condong ke miring. Kenapa orang Arab mengatakan seperti itu? Karena orang-orang Arab dulu kalau sudah punya harta, dia itu sudah tidak balance dalam memberikan keadilan, ya, menghukum ataupun mengambil suatu keputusan. Jadi maka orang-orang Arab mengatakan ini yang kita gandeng ini banyak-banyak, yang kita simpan banyak-banyak ini namanya mal. Tapi asal katanya adalah sesuatu yang miring. Itu kalau menurut
bahasa Arab. Ya. Tetapi kalau dari Al-Quran, apakah selalu dimaknakan dengan miring? Contohnya saja dunia. Dunia ini kan asal katanya dari apa? Adna. Adna itu apa? Sesuatu yang rendah kan? Sesuatu yang rendah. Jadi kalau orang dia fokusnya, orientasinya adalah dunia, maka dia sebenarnya mencita-citakan sesuatu yang rendah, ya, yang hina gitu. Tapi kalau orang tujuannya akhirat, maka dia menginginkan sesuatu yang tinggi, yang yang kekal. Jadi hebatnya bahasa Arab itu begitu. Jadi setiap menunjukkan satu benda itu sebenarnya ada makna filosofisnya. Ya, nanti ada banyak itu bahasa-bahasa seperti itu. Yang kedua, kalau kita kembali kepada Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah mengatakan yang di awal halaman ketiga itu ya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun min indika sawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, ya, yang miring tadi, harta tadi, yang berupa emas, perak, kemudian rumah dan tanah pada waktu itu tidak menjadi sesuatu yang menarik. Ya, rumah dan tanah, emas, perak, kemudian ternak, sawah, perkebunan kurma, itu namanya mal, amwal tadi. Ya, al-mal wal banun, Allah sandingkan secara langsung. Harta dan anak itu ada perhiasan kehidupan dunia. Ya, jadi yang namanya perhiasan itu memang yang seperti kemarin saya bilang, dia tidak dipakai 24 jam. Waktu mau tidur kita lepas semua perhiasan itu. Karena itu adalah perhiasan kehidupan dunia, ya. Dan perhiasan ini tidak melulu yang jelek, ya, tetapi condongnya perhiasan itu bisa membawa kepada sesuatu yang miring tadi. Maka dikatakan oleh Allah, zinatul hayati dunia, perhiasan itu, harta, anak-anak, itu perhiasan kehidupan dunia aja. Ya, tapi perhiasan ini bisa juga untuk membahagiakan kita nanti di akhirat. Wal baqiyatus salihat, yang tinggal sama kita adalah amal saleh. Kita lihat, kalau ada orang mengatakan, apakah kita harus menjadi orang kaya untuk bisa mencapai surga? Ya, apalagi di zaman sekarang yang semuanya butuh uang. Kalau kita katakan benar, kita harus menjadi orang kaya, tapi menurut beberapa ulama tidak sepenuhnya benar, ya. Karena ya, sekarang banyak orang yang dilebihkan dalam masalah harta, malah dia disibukkan, ya, istilahnya Pak Teguh kemarin, selalu didikte dunia. Semakin banyak penghasilannya, dia semakin didikte oleh dunia. Ya. Itu kalau istilah dulu benar, ya. Dia berharta, orang-orang kaya dulu ini kalau berharta dia beli 2 lumbung, terus dia gratiskan, ambil itu 2 lumbung orang-orang miskin, ya, beras-beras itu tolong dibawa ke rumah. Tapi kalau sekarang itu ya tidak menjadi style, ya, malah dia itu keinginan untuk menyimpan itu lebih banyak. Jadi yang tinggal itu al-baqiyatus salihat, amal saleh, ya, khairun indaka, lebih baik di sisi engkau, ya, dan dia menjadi sawaban, ya, ini khairun indaka, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun laka, ya, lebih baik bagi engkau. Jadi intinya harta kalau di dalam Al-Quran itu adalah berupa emas dan perak, kemudian ternak, kemudian kebun, ya, itulah. Kalau sekarang nih zaman sudah berkembang, ya Ustaz, bentuk harta itu kayaknya macam-macam, ya. Ada saham, ada dalam bentuk Bitcoin, ada bentuk obligasi, ada bentuk 401k, ada untuk life insurance yang bisa dicairkan. Nah, itu termasuk harta juga berarti. Iya. Asal bisa diambil nilainya gitu. Iya. Ya, nanti. Cuman kan kita ini dalam berislam kan kita ada batasan syariat, ya Pak, ya. Tentulah dalam mengumpulkan harta ataupun mencari harta itu yang paling barokah adalah yang sesuai dengan batasan syariat, ya. Karena kalau
di dalam Al-Quran itu Allah itu tidak meminta kita ya untuk menjadikan harta itu banyak, tetapi lebih mengarah kepada keberkahan. Karena kunci lahirnya anak yang soleh itu bukan dari harta yang banyak malah, tapi dari harta yang barokah. Barokah itu maksudnya dia dapatnya dari yang baik, kemudian dia akan membuahkan yang baik. Ya, kemudian barokah itu dia berkembang, tetapi tidak memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hartanya berkembang, tetapi dia malah dijauhkan dari dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak seperti tadi kan, misalkan Bitcoin ataupun permainan saham, ya kan? Ini kan sesuatu yang memang harus dicari fatwanya, ya, yang benar-benar dikeluarkan oleh sebuah lembaga fatwa, terutama di Amerika ini, bagaimana hukum dari Bitcoin itu, misalkan begitu. Jadi harus jelas, ya. Misalkan tentang saham, kalau memang uang social security-nya itu pensiunnya disahamkan lagi, kemana saham itu dibuat? Katanya kalau di sini bisa dipilih ya, tapi sebagian lain ada yang tidak memilih, bahkan mungkin masuk ke minuman keras, prostitut. Nah, yang seperti ini akan menghilangkan keberkahan harta. Ya. Jadi kalau kita kita sampaikan itu, jangan pikirin banyaknya dulu, tapi pikirin berkahnya dulu. Ya. Kemudian yang satu lagi yang mau saya bilang, bahwasanya kata Rasulullah 10 dari pintu rizki itu 9-nya ada di perdagangan. Jadi kita itu dianjurkan untuk berdagang. Jadi bukan yang sistemnya itu Pak ya? Teka-teki atau untung-untungan. Ya. Seperti Bitcoin, iya kayak saham gitu ya. Tapi ya kita diajak untuk berdagang. Nah, memang saya jadi teringat itu percakapan saya dengan orang sini ya. Dia bilang hakikatnya harta itu tidak boleh diam. Karena kalau dia diam, ini dalam pandangan Barat ya. Karena harta kalau diam itu kan dia harus akan semakin menurun, katanya dia. Karena inflasi kan selalu ada tuh setiap tahun. Jadi value-nya itu secara bentuk uang itu turun. Atau misalkan kalau Islam juga bayar zakat mal tiap tahun kan akan turun. Jadi kalau nggak bergerak, uangmu tuh habis sebenarnya. Nah, bagaimana kita harus mengelola harta itu sebaiknya dalam Islam itu? Menyambung berdagang itu tadi. Iya, kiasannya begini, sebaik-baik harta itu Pak, seperti terowongan, bukan seperti gua. Kalau gua itu kan pintunya besar masuknya, mungkin lubang di belakangnya kecil aja, cuman keluar tikus. Ya, yang keluar dari hartanya mungkin hanya zakatnya saja. Tapi kalau yang sebaik-baik harta itu ibaratkan terowongan. Sebagaimana besarnya pintu keluar, seperti itu jugalah. Sebagaimana besarnya dia masuk, ya, seperti itu jugalah dia keluar. Maksudnya apa? Maksudnya harta itu jangan sampai terpendam. Ya, paling tidak kalau tidak disedekahkan, itu menjadi modal bagi orang-orang yang miskin, orang-orang fakir. Ya, untuk dia mendapatkan rezeki dari Allah. Kadang-kadang orang-orang kaya di Indonesia itu ya, ini anak muda sholat subuh berjamaah barang kita. Ya, sholat subuh kalau udah berjamaah, itu sudah jaminan bagi dirinya. Kalau dikasih modal, kalau mau bagi hasil dia akan bagi hasilnya. Kalau dia hanya dipinjamkan, pasti dia akan balikkan, ya kan? Tapi berapa banyak anak-anak muda kita yang sholat subuh berjamaah, ketika mereka mau mencoba UMKM, usaha kecil menengah, harus ke bank lagi. Di mana posisi harta orang-orang kaya itu? Ya, apakah mereka ridha? Kata Allah, orang yang mengambil riba seperti memerangi Allah. Tapi bagaimana hukum orang yang membiarkan riba di depannya, sementara dia menumpuk hartanya, yang tidak dia gunakan, yang tidak dia pakai. Seperti itu. Jadi yang benar, yang paling baik itu seperti terowongan. Sebagaimana dia masuk, seperti itu juga dia keluar. Jadi kita itu enggak istilahnya bukan itu pertukaran hawanya itu bagus, sirkulasinya itu. Kalau hanya udara yang masuk itu adalah udara yang jelek saja, ya,
maka dia akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau masuknya kecil keluarnya besar? Oh, itu bisa Jadi jadi rugi. itu biasanya besar pasak dari tiang gitu ya. Gitu ya. Suka kredit itu. Baik, Masya ini berikutnya nih Ustadz. Bagaimana sih sebenarnya kedudukan harta itu dalam Islam? Gimana Islam itu memandang? Kalau melihat kedudukan harta dalam Islam, paling jelasnya itu bagaimana Rasulullah bertaamul dengan harta, ya kan? Kalau Rasulullah itu kan, ini panjang nih Pak ya. Mulai dari Rasulullah. Kalau Rasulullah itu bagian dari rampasan perang itu 1/5 atau 20%. Tapi kalau kita tanya, misalkan ada seorang ibu janda bawa 2 anak gadisnya ke rumah Aisyah, ke rumah Rasulullah, tok tok tok. Ya, ada Rasulullah nggak ada. Apa keperluanmu wahai ibu? Katanya. Ini anakku belum makan, yang 2 anak gadis ini, dia 2 anak yatim. Terus Aisyah larilah ke dalam rumah, cari-cari apa yang mau dikasih nih. Cuman ada 2 butir kurma. Kalau kita lihat kan bagian Rasulullah itu kan 20% dari rampasan perang. Ya, bagaimana rampasan perang Uhud? Bagaimana rampasan perang Badar? Ini kemana dibawa oleh Rasulullah itu? Ya kan? Tapi ketika dikasih, aku tidak punya, cuma 2 kurma. Dibelahkan 1 kurma, sebelah untuk kakaknya, sebelah untuk adiknya. Yang 1 butir itu malah disuapkan kepada ibunya. Kemudian kata Rasulullah, ketika Rasulullah pulang ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, tadi ada seorang janda dengan 2 anak gadis tanggungnya sedang mencarimu. Mereka butuh butuh makanan. Aku cuma punya 2 kurma. Ya, itu yang 1 ku bagi 2, yang 1 untuk ibunya. Kemudian kata Rasulullah, ittaqun nara ya Aisyah. Ya, takutlah kamu ya Aisyah terhadap api neraka. Walau bisyakki tamrah, walaupun hanya dengan bersedekah sebelah kurma gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya memang harta itu tidak dibawa pulang oleh Rasulullah. Bahkan kalau saat itu dipraktekkan Ummul Mukminin Aisyah sampai meninggalnya, karena lama kan Ummul Mukminin Aisyah itu hidup lama setelah kepergian Rasulullah. Jadi kalau dapat uang gaji dari Baitul Mal sebagai ibu negara, itu nggak sempat dimasukkan ke rumah, langsung diserahkan sama asistennya. Udah, kamu bagi-bagi semua kepada seluruh penduduk miskin single parent yang ada di Madinah. Jadi memang terpatri dalam diri Ummul Mukminin Aisyah itu bahwasanya yang Rasulullah ajarkan itu begini. Pernah suatu saat sahabat yang bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu perang pulang dari suatu peperangan. Banyak bawa rampasan perang. Jadi sampainya asar, dilihat itu kan di sebelah masjid sebelah kanan, maghrib Rasulullah masih pulang. Isya Rasulullah masih pulang, nggak dibagi-bagi ini tuh. Akhirnya setelah subuh ditahan oleh beberapa orang sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru ya wa'malu ma yasurrukum, yaitu berita gembira bagi kalian. Aku akan mengamalkan sesuatu yang membahagiakan kalian. Ya, maksudnya abshir, yaitu bergembiralah karena aku akan bagi-bagi ini harta. Rasulullah duduk di depan kan. Kemudian Rasulullah mengucapkan satu hadis ini. Katanya, wallahi mal fakru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Ya, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang aku khawatirkan itu kalau dunia itu dibentangkan kepada kalian. Karena memang setelah Rasulullah wafat, semenjak Rasulullah hijrah di Madinah, setiap peperangan pasti mendapatkan hasil karena menang terus. Ya kan? Mulai dari Badar, mulai dari Uhud, kemudian Khandak, kemudian nanti Hunain yang terbesar, kemudian sebelum Hunain ada Fatu Makkah. Setelah itu zaman Abu Bakar pembukaan lebih banyak lagi. Zaman Umar, Allahu Akbar, Persia itu hartanya itu sebanyak-banyaknya. Bahkan ada satu kampung yang isinya itu adalah perkebunan perkebunan yang luas. Kata Umar bin Khattab, udah, aku putuskan satu masalah baru, bahwasanya untuk negeri Persia ya yang kita masuki ini tanahnya tidak dibagi-bagi. Tanahnya akan tetap menjadi milik mereka dan hasilnya akan tetap menjadi milik mereka
kita hanya menjadi pemimpin mereka. Itu pada zaman Umar, ya, yang namanya rampasan perang itu ya udah mulai dikurangi, seperti hanya diambil senjata, kuda, baju besi, dan perisai. Tapi kalau udah kebun itu udah, kita nggak usah ambil lagi ini, biarkan menjadi milik mereka. Sampai begitunya. Jadi Rasulullah itu udah diberitahu oleh Jibril, Muhammad, ini sahabatmu ini nanti hidupnya akan senang, ya. Cuman kalau mereka terlena dengan harta tersebut, ini ya alamat Islam tidak akan sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi kata Rasulullah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada umatku, tetapi aku khawatirkan apabila dunia dibukakan, fatanafasuha kama tanafasu qauman qablakum, maka nanti mereka akan saling sikut menyikut, berlomba-lomba memperebutkan dunia, ya, sehingga mereka dihancurkan sebagaimana kaum yang terdahulu dihancurkan karena merebut harta. Jadi harta kalau kita lihat dari pandangan Rasulullah, ya, ini ada kekhususan karena mereka generasi terbaik dan generasi pertama. Jadi kalau setiap pulang itu Rasulullah mengingatkan, ya, sesungguhnya kita ini pulang dari jihad ini, kita kembali dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar, yaitu jihad secara badan. Kemudian kita jihad kepada yang lebih besar, yaitu jihad terhadap hawa nafsu. Dan ini yang paling sulit sebenarnya, tapi dilaksanakan oleh sahabat. Tidak ada yang membawa harta itu pulang kecuali hanya beberapa genggam kurma saja. Seperti itu. Wah, dari contoh yang tadi ini jadi ada pertanyaan berikutnya ini. Silakan. Jadi mana yang lebih baik nih, jadi muslim yang kaya apa muslim yang biasa-biasa aja, yang miskin ini? Itu sama dengan ketika Nabi Yusuf itu mengajukan dirinya sebagai Menteri Keuangan, ya. Apakah boleh seorang meminta dirinya untuk diberikan amanah? Boleh. Kalau dia mempunyai ilmunya, kalau dia bisa mengatur hawa nafsunya, dan dia terkenal sebagai orang yang amanah, maka kita boleh mengajukan diri daripada amanah itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sama dengan harta. Kalau kita sudah punya ilmunya, Pak, kita kan banyak itu entrepreneur bilang, kita harus jadi kaya, kita harus dagang, kita harus begini. Ya oke, itu bagus. Tapi sebelum jadi kaya itu sudah punya ilmu belum? Ya, bagaimana dia mengatur hatinya, bagaimana dia bisa mengetahui bahwasanya hal itu halal, hal itu haram, atau hal itu syubhat, ya kan? Kemudian apakah dia sudah mengetahui kegunaan harta di dalam Islam itu? Setelah itu semua terlewati, dia sudah punya ilmu, tentulah dia berharta. Muslim yang berharta lebih baik, ya, daripada muslim yang tidak berharta. Tapi kadang-kadang tidak juga. Ada orang yang merasa ujian dia itu pada harta. Dia sampai mati, ya, mohon maaf, tukang becak. Tapi dia ikhlas kepada Allah. Ya Allah, aku tahu kalau aku diberi harta mungkin aku tidak akan beriman, mungkin aku seorang pemabuk, mungkin aku seorang penzina. Karena harta yang tidak ada inilah yang bisa menahan hawa nafsuku. Ya, karena dia tidak punya harta, katanya dia hidupnya lebih selamat. Jadi yang paling baik adalah jangan kaya dulu, tapi berilmu dulu, ya, belajar dulu ilmu fikih jual belinya, ya. Jadi kita tahu mana jual beli yang sah, mana jual beli yang rusak akadnya, mana hasil yang hartanya itu syubhat, ya kan? Karena tujuan kita satu, bukan mengejar banyak, tapi mengejar barokah. Ya, seperti itu. Wah, semakin seru ini. Kalau semakin panas, biar tidak naik lagi, saya lempar dulu nih ke floor nih. Dari ibu-ibu yang ada di sini ada pertanyaan? Ya, itu tadi saya kebetulan tertarik, ya, katanya kan 10 dari pintu rizki, 9 dari berdagang gitu. Kalau gitu bisa di-share nggak ya sedikit Ustadz adab-adab berdagang yang baik gitu? Soalnya kan banyak yang berdagang tapi praktik-praktiknya mungkin tidak benar, ya. Kemarin pernah saya buat di khutbah Jumat itu, ya, yang berdagang kalau dia menyembunyikan, pertama sekali ini, kalau dia menyembunyikan suatu aib dari barang dagangannya, ya,
kemudian ketika diambil oleh orang lain itu mengecewakan, tidak sesuai dengan akadnya, maka ya akad itu adalah akad batil. Keberkahan dari perdagangannya itu dicabut. Contohnya mengurangi timbangan, ya kan? Yang kedua, menyembunyikan aib, kerusakan. Kalau Rasulullah SAW itu ditunjukkan aibnya ini. Ya, kalau yang bagus ini, yang rusak ini harganya sekian, yang bagus harganya sekian. Maka Rasulullah itu kalau bawa barang dagangan itu selalu habis. Itu yang membuat salah satu Ummul Mukminin Khadijah itu tertarik ya. Kemudian ya selain dia barangnya tidak ada aibnya, kemudian dia menyampaikan kalau ada aibnya, kemudian juga dia tidak mengurangi takaran atau timbangan, atau kemudian yang paling sering ini ya, dia melakukan monopoli, ya, menekan harga di bawah pasaran, ya, padahal harga itu tidak sesuai dengan harga yang dia beli gitu. Sama kalau orang jualan yang jual beli yang nggak berkah itu apa tahu? Kalau orang jual kepepet. Kalau kita nggak, iya, kalau kita tahu harga pasaran, belilah harga sesuai pasaran. Karena inti dari jual beli itu adalah ridha, ya, keridhaan si penjual sama keridhaan si pembeli. Akadnya itu. Kadang-kadang orang yang banyak harta, yang dia itu banyak membeli dari orang kepepet dengan menekan harga, itu udah nggak ada berkahnya itu harta itu, ya. Oh, masih bisa ditekan nih. Ini dia butuh banget nih. Kalau nggak dia bayar ke bank, ini rumah bisa dilelang. Ya, ini kesempatan aku mendapatkan tanah bagus di lokasi yang bagus, rumahnya bagus, tapi harganya miring gitu ya. Nah, ini dihindari oleh Rasulullah. Di kampung-kampung itu biasanya Iya, orang begitu. mau hajatan, juga potong tanahnya, Pak Iya, Haji yang kaya. benar ya. Gitu. Ini pokoknya buru-buru Pak Ustadz mau ngebadalin orang tua ya. Ini kan harganya 150 juta ya. Sama Pak Ustadz udahlah kasih 120 juta aja. Memang benar harganya 150 juta kalau kali meterannya. Dan kalau besoknya kita jual kepada orang, harganya itu memang 150 juta. Allahu Akbar. Itu ya, walaupun atas dasar akad setuju sama setuju, tetapi akad tidak rusak, tapi berkah sudah tidak ada. Akadnya nggak rusak karena udah ridho sama ridho kan. Nggak apa-apa deh Pak Ustadz, saya jual di bawah pasaran. Yang penting saya bisa segera untuk hajatan anak perempuan saya. Anak saya mau kuliah, ibu saya mau dibadalkan hajinya. Ya, akad sah, tapi udah harta udah nggak berkah itu. Ya, banyak seperti itu kampung-kampung. ya. Kemudian apalagi banyak praktik jual beli ini yang rusak itu ya. Seperti pay letter itu. Pay letter itu ya. Itu jual beli yang mengajarkan kita untuk berhutang. Jual beli yang mengajarkan untuk berhutang yang kira-kira kita sanggup membayarnya itu syubhat ya. Misalkan untuk makan malam kita pakai pay letter aja, kan ada di Indonesia Shopee letter, apa aja letter lah ya kan, nanti bayarnya ketika gajian. Rasulullah itu malam dia nahan lapar ya, asal pagi bangun nggak berhutang. Jadi sistemnya itu biarlah hari itu lapar tapi bangun pagi dalam keadaan tidak berhutang ya. Jadi sekarang kita malah diajak untuk berhutang sesuatu ya yang sifatnya itu bukan perdagangan ya. Kalau untuk sekedar perut ya kan, ya kalau masih ada simpanan ya beli aja dari simpanan itu. Kecuali tadi adalah perkongsian di dalam membuat perusahaan, membuat kita harus berhutang, itu oke, karena nilai perusahaan itu melebihi dari hutang tersebut kalau dijual ya. Jadi nanti itu ada khusus fikihnya Bu, fikih al-buyu, fikih jual beli. Jadi cara berdagang yang justru membantu pembeli untuk bisa mendapatkan barangnya seperti kayak payment plan gitu ya. Itu sebetulnya ngajarin berhutang juga ya, cuman jadi nggak cepat-cepat melunasi, bayar cash melunasi hutang. Tapi kalau payment plan itu kan biasanya
ya lunasi dalam waktu 12 bulan gitu. Sebetulnya Kalau tidak dianjurkan ya. enggak, kalau kita memang ada uang untuk membayarnya, kenapa harus dihutangin? Karena sebaik-baik hidup itu kan adalah orang yang tidak berhutang. Bahkan Rasulullah SAW itu lebih mau menggadaikan daripada berhutang. Terbukti ketika menjelang sakratul maut, Rasulullah menyampaikan kepada Ali, wahai Ali, ya, baju zirahku aku gadaikan sama seorang Yahudi, nanti tolong tebus, kata Rasulullah. Kalaupun tidak ditebus, itu bukan hutang namanya. Karena pastilah nilai baju itu lebih mahal daripada yang dia pinjamkan. Kemudian juga itu yang sering sekarang itu jual beli yang apa namanya itu sifatnya, aduh lupa saya tadi mau mengatakannya. Tadi karena pertanyaan ibu itu. Kita lanjut dulu, nanti kita khusus jual beli ya. Iya. Siapa tahu ini ada yang di belakang tuh. Ada yang bertanya di belakang. Enggak. Ada ya? Belum ya? Belum katanya. Ini yang mau saya katakan tadi, menumpuk barang. Itu juga itu penting nih, Ustaz. Ya, besar itu. Menumpuk barang gimana, Ustaz? Dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan, tetapi barokahnya nggak dapat. Dia jual belinya sah, ya, ada keridhaan, tetapi pekerjaannya itu yang mengeluarkan dia dari keberkahan, ya. Sementara kalau kita ada stok, jangankan dibeli, diminta aja harus dikasih gitu ya. Sama seperti Nabi Yusuf mempunyai banyak stok beras, dari seluruh negara-negara di sekitar Mesir itu datang. Ya, itu tidak bisa membeli. Termasuk saudara-saudaranya, itu hanya dikasih saja. Iya, banyak kan praktek-praktek kayak gitu. Banyak, dia ya. kumpulkan barang, ditumpuk, biar harga naik kan, baru dikeluarkan ke bawah. Benar. Biasanya itu nanti banyak dapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah menumpuk tadi, kalau misalnya kita retail itu kan tumpukannya banyak, Ustaz, muternya lama. Bukan itu masalah Maksudnya makanan pokok. Oh. Makanan pokok, beras. Misalkan waktu selesai, saya ingat itu selesai sebelum Pak Harto jatuh, demonstrasi itu, setelah Pak Harto jatuh itu banyak beras hilang di pasaran. Jadi orang-orang setelah 5 hari baru mengeluarkan beras, dan itu dinaikkan dengan harga yang tinggi. Pada makanan pokok, beras, gula, apalagi namanya tepung. Kalau mau naikkan harga. Iya, Mencari keuntungan yang lebih iya, menumpuk ya. Disimpan tidak dijual. Iya. Padahal orang butuh. Oh iya. Alhamdulillah. Bagaimana, Ustaz? Masih segar? Oh, tentu. Baru berapa menit. Masih banyak ini lagi. Sekali nih. Iya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah boleh kita menabung untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan mendatang yang akan datang ya? Atau saya menumpuk agar saya tidak jadi miskin. Kan banyak tuh orang takut miskin, jadi dia menabung, simpan uangnya pelit gitu. Jadi dua-duanya, jadi yang satu untuk mengantisipasi, oh nanti anakku kuliah umur berapa, nanti aku hari tua harus gini kan, jadi menabung terus. Iya. Gitu. Ya, sebelum menabung kita ini dulu lah ya. Misalkan ini asuransi lah ya. Kalau di Amerika ini kan asuransi wajib ya. Kayak asuransi mobil atau asuransi apa aja. Kalau di Indonesia itu kan begini. Katanya asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Dia ini sehat gitu. Dia sehat, tapi dia harus bayar sekitar 700.000 sebulan ke Prudede gitu ya kan. Terus dia bayar 700.000 sebulan. Yang kamu takutkan ini apa? Kamu ini kan sekarang sehat. Ya. Ya nanti kalau kita sakit, jangan doakan diri kita sakit. Ya. Keep positif, jaga pikiran kita, mind kita itu untuk berpikir positif. Nanti kalau sakit bagaimana? Itu nanti urusannya lain. Seperti itu. Kadang kita ini mohon maaf, itu banyaknya itu lemah di masalah akidah. Ya, baik untuk anak, ya kan. Hidup penuh plan itu perlu. Ya, plan itu perlu, tapi menabung itu kan istilahnya ya sedikit aja ada kurang rasa tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan begini, ya yang kayak tadi udahlah yang asuransi kesehatan, ya.
dia mendoakan dirinya sakit lah, dia menganggap bahwasanya dia nanti akan sakit lah. Akhirnya akhirnya pikiran itu benar-benar membuat dia sakit dan dia membutuhkan asuransi itu. Sekarang kalau menabung, ya, kalau dulu semua sahabat itu menabung nggak? Enggak. Kalau Abdurrahman bin Auf itu kan dia punya Bahira. Bahira itu adalah kebun kurma terluas yang ada di Madinah. Ya. Kalau Zubair ibnul Awam itu punya pabrik tekstil. Istrinya si Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, adiknya dari Aisyah. Kalau Utsman ibnu Affan importir dan importir, kemudian dijual ke seluruh jazirah Arab. Jadi kalau yang kaya itu ada Utsman, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Zubair ibn Awam, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar ibn Khattab, ya. Hanya Ali saja yang hidupnya sederhana sewaktu masih mendampingi Fatimah. Tapi setelah setelah ditinggal Fatimah, Allah berikan harta yang banyak. Jadi apakah mereka menabung? Enggak. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf itu sistemnya dia bagi hasil. Jadi kalau kamu kerjain 1 hektar kurma, maka 20% dari panen itu untukmu di luar gaji. Gaji dapat, 20% itu hasil dia. Jadi orang Yahudi itu semangat ngerjain kebun kurmanya Abdurrahman bin Auf. Dan dia cepat dapat duit cash. Begitu ada duit cash, ya kan, dibeli lagi. Ya, dibeli lagi, tapi yang dibeli dari keuntungan itu bukan untuk dijual, tapi untuk dimakan penduduk Madinah. Yang kaya, yang miskin silakan ambil. Jadi mereka sistemnya nggak menabung. Mereka sistemnya itu adalah mengembangkan, membeli sesuatu untuk dipakai orang lain. Jadi itulah barokah tadi. Jangan pernah kejar banyak, tapi kejar barokahnya. Kalau barokah itu kapan butuh ada. Tapi kalau banyak, ketika kita butuh, ternyata udah dipakai untuk masalah-masalah yang sifatnya insidental. Ya, tiba-tiba harus operasi jantung ayahnya. Biaya anak sekolah ke Amerika 200 juta habis. Itu kan menunjukkan kita kurang tawakal itu. Dan harta yang bersimpan itu, yang disimpan itu ya, itu dia nggak sehat. Nggak sehat. Harta yang apalagi yang nggak dizakati, itu malah bercampur ya, yang kotor dengan yang bersih, karena zakat itu adalah mengeluarkan kotoran harta. Jadi yang paling baik itu hidup tetap pakai plan, ya, tapi untuk masalah rezeki, ya, itu tetap harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah jadikan harta itu berkembang. Ada 200.000 US. Apa? Cobalah aku belikan itu rumah-rumah yang murah, biar dipakai orang muslimin ini, biar mereka tidak terikat dengan riba di bank. Ya, aku dapat 100 atau 700 dolar aja lah per 1 unit setahunnya. Jadi kalau semakin ramai penggemarnya, tentu semakin banyak orang yang akan datang kepada kita kan. Seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir untuk banyaknya Pak menabungnya, tapi kejar barokahnya. Kadang-kadang kan takut, wah nanti kalau ada insiden apa, misalnya terus kita nggak punya tabungan, kan orang tuh banyak takut kayak gitu. Iya, natural itu. Kalau takut fitrah lah ya. Miskin gimana gitu, tiba-tiba ada keperluan kita nggak bisa bayar kayak gitu. Iya, innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah kan. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia memegang suatu kesulitan, jazu'a, dia akan berpikir yang macam-macam ya. Idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia diberikan kebaikan, dia malah maunya macam-macam. Kalau banyak kebaikan, ini kan di tabungan suamiku sekian, tabunganku sekian. Jadi kalau ada sel-sel Friday Black Friday. Jangan Black Friday, White Friday gitu ya. Jum'ah Mubarakah ya. Karena kalau Black Friday, Allah, itu justru hari yang mulia untuk Islam. Jadi sebutnya Jum'ah Mubarakah aja, jangan ikut-ikut orang barat. Masa Jumat itu hitam ya? Padahal nanti kita hari kiamat hari Jumat. Jadi makin banyak kebutuhan kita. Tapi coba kalau harta itu dia sifatnya berputar langsung.
Jadi yang paling baik itu memang, kalau ada orang tanya, lebih baik meminjamkan atau beli tanah? Lebih baik dibagi hasil atau beli tanah? Lihat dulu, kalau tanahnya dibeli hanya untuk dijadikan investasi, yaitu 10 tahun kemudian dia akan naik nilainya 100 juta, 500 juta, maka yang diinvestasikan dengan bagi hasil itu lebih barokah, ya kan? Karena berapa banyak orang yang menginginkan duit itu ya untuk kemaslahatan hidupnya dan anaknya, tetapi malah kita simpan di tanah yang tidak kita tanami. Tidak kita tanami, kita hanya mengharapkan nilainya naik. Padahal tanah itu kan dia Ada manfaatnya. harus ditanami. Kata Rasulullah, walaupun besok hari kiamat, kalau di tanganmu ada sebutir bibit, tanamlah katanya. Walaupun besok kiamat. Gimana orang beli tanah dibiarin kosong aja, bentar lagi tuh orang-orang real estate bakal nanya itu. Saya udah dapat untung 2-3 M. Sementara saudara kita datang, bang, bisa nggak pakai duitmu dulu bang untuk buat usaha baru gitu. Nanti kita bagi hasil aja gitu. Oh nggak ada katanya. Tapi beli tanah dia bisa. Allahu Akbar. Maka tetap yang kita perjuangkan itu adalah barokahnya, bukan banyaknya. Kalau contoh, nanti Bapak tanya lah, kalau contoh yang paling hebat itu siapa itu? Kemarin udah saya sebut itu. Nanti. Ya, nanti kita akan kesana ya, Ustaz. Sabar kita. Sabar dan Ustaz. Oke. Jadi dari semua penjelasan itu tadi ya. Jadi gimana seharusnya nih muslim dalam memperlakukan harta ini supaya bisa membawa kebaikan dunia dan akhirat? Tadi kan banyak tuh penjelasannya. Jadi guide-nya itu gimana? Petunjuknya sebaiknya muslim itu apa yang dilakukan dengan harta itu? Iya, yang pertama tentulah kita tahu memposisikan harta. Sebagaimana doa Ali ketika diberikan harta yang banyak. Teringat dulu waktu dengan Fatimah ya, hidup susah. Bahkan Fatimah minta diberikan pembantu asisten rumah tangga kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kalaulah putriku bersabar, tentu itu lebih baik darinya. Rasulullah nggak kasih. Padahal gampang ya. Banyak orang yang mau bekerja kepada Rasulullah nggak usah digaji gitu. Tapi pemimpin ya dapat bagiannya 20% gitu. Apa salahnya 5% dari rampasan perang itu dikasih ke rumah Ali? Enggak. Ya. Jadi dihabiskan semua. Kalau kau sabar Fatimah, itu lebih baik bagi dirimu. Sampai kalau digambarkan kalau Fatimah itu berdoa, tangannya itu adalah tangan yang kasar ya. Karena dia mengambil air juga segala macam. Bersama suaminya dibantu juga. Tapi kalau yang pertama itu doanya Ali, Allahumma ja'alid dunya, Allahumma ja'al al-akhirah fi qalbina, ya. Allahumma ja'alid dunya fi yadaina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia itu hanya di tangan kami saja. Tapi jangan masukkan dia ke dalam hati kami gitu. Maksudnya begitu dapat, kalau bisa di situ juga diputar. Oh, ini untuk kontrakan untuk orang-orang yang sholat subuh di masjid. Berapa kalian kontrak di sana? Sebulan 1.200.000 Pak. Oke, di rumah saya ini sebulan 800.000. Tapi syaratnya kalian sholat subuh di masjid. 800.000 dia udah dapat juga keuntungan. Dia bisa simpan saving money. Tapi kan itulah yang dimaksud orientasi bahwasanya dunia itu jangan dibawa ke hati. Tapi tinggalkan dia di tangan. Tangan itu maksudnya apa? Untuk mencakar bagaimana kita bisa meraup atau menggaruk pahala-pahala itu kita bawa ke dalam surga itu. Jadi yang pertama itu tadi kita harus memposisikan dunia itu di tangan. Ya. Yang kedua, kalau harus melihat kepada para sahabat sebaik-baik generasi itu. Misalkan Abdurrahman bin Auf ya. Berapa billion kemarin dia? 1 billion ya Pak ya, waktu saya khutbah Jumat kemarin ya. 1 billion dinar dia tinggalkan harta. Tapi malangnya itu Utsman, Zubair dan Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggalkan Makkah nol. Meninggalkan Madinah itu nol itu. Gak ada harta yang bisa dibawa, hanya kain, baju yang menempel di badan. Apa yang membuat mereka kaya? Niatnya tadi itu hijrah bersama Rasulullah itu. Kalau kalian niatnya Allah ya, maka dunia itu akan mengikuti kata Rasulullah.
Kalau siapa yang niatnya berhijrah untuk akhirat, dunia itu akan mengikuti. Hal ini terjadi kepada Utsman. Kata Asma binti Abu Bakrin itu, istrinya Zubair, ya, dahulu itu Zubair cuma punya 1 ekor kuda katanya. Ya, kerjaan aku belum punya anak dulu, katanya ngasih makan kuda katanya. Ya, tapi kalau sekarang kalau ada peperangan itu ratusan ribu pasukan berkuda, kudanya itu kudanya Zubair semua yang dibawa itu. Ya. Dulu Abdurrahman bin Auf itu, ya, ketika meninggalkan Makkah nggak ada punya apa-apa. Sampai dia mempunyai perkebunan kurma terluas di Madinah namanya Bahira. Ya, menjelang wafat itu diwakafkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama tadi itu jadikan dunia itu di tangan. Yang kedua, contoh sahabat. Yang ketiga, ya, sebelum masuk mencari harta, belajari dulu ilmunya. Jangan pengen langsung jadi entrepreneur. Ya, segala fikih ditabrakin. Jadi harta itu ada yang, jangankan yang haram, yang syubhat aja udah mengurangi barokah. Jadi belajar dulu. Yang keempat, jadikan orientasinya adalah untuk Allah. Ya, kalau kita orientasi dunia, Allah kasih, cuman nggak banyak. Lihat sahabat ini, 0. Berapa lama di Madinah? 10 tahun. Mustahil itu punya ratusan hektar kebun kurma di Madinah dalam waktu 10 tahun. Tapi kenapa? Karena itu Allah yang kasih gitu. Ya. Jadi itulah tadi yang pertama, niatkan dulu. Jangan dibawa ke hati. Kapan Allah ambil? Yang kedua, lihat bagaimana sahabat melakukan hartanya. Yang ketiga tadi adalah belajari dulu ilmunya. Ya. Yang keempat, jadikanlah harta itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menumpuk, apalagi untuk menjadi Tuhan bagi anak. Kan kemarin saya ceritakan itu. Berapa banyak orang mengambil harta yang haram hanya karena takut anak nggak makan. Betul. Berapa banyak orang mengambil harta yang haram, korupsi, ya, hanya karena takut anak nggak sekolah. Maka di mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kata Rasulullah, selagi dia masih hidup, maka belum sempurna rezekinya. Kalau sudah sempurna rezekinya, barulah dia meninggal. Menandakan apa? Selagi dia hidup, dia akan dapat terus rezeki dari Allah. Ya. Jadi kalau tadi kan apa yang harus kita lakukan dalam memandang harta supaya membawa manfaat dunia dan akhirat. Seandainya nih karena kemurahan Allah kita mendapat harta, tiba-tiba jadi kaya. Apa yang seharusnya dihindari? Apa yang tidak boleh dilakukan saat kita mempergunakan harta ini? Untuk apa? Apa yang harus dihindari? Iya. Apa yang jangan lakukan ini menggunakan harta itu, jangan lakukan ini. Seandainya kamu punya harta, jangan gunakan hartamu untuk ini itu. Itu ada nggak kira-kira contohnya? Yang paling pertama tadi itu jangan ditumpuk lah ya. Maksudnya jangan dia dijadikan harta yang mati itu. Cuma buat lihat-lihatan. Iya, hanya sekedar catatan ya. Jalan di bank 1 billion. $1 billion US, ada hanya catatan doang ya. Kemudian itu membuat kita tidak bisa nyenyak tidur ya kan. Kadang-kadang membuat kita malas bangun sholat, ngapain lagi? Karena sudah ada 1 billion. Ya, kita tidak akan punya waktu untuk Allah. Akan pesan tiket super eksekutif, going to London, ke Cape Town, kemana lagi? Ke Belanda. Pengennya lah jalan-jalan terus aja, ya. Tapi kalau kita mempunyai harta, ya jadilah seperti Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu dia nggak mikirin tabungan loh Pak. Karena itu ketika terjadi, karena itu ada cerita yang famous itu. Ketika Umar ibn Khattab itu berlari menuju Rasulullah karena dipersiapkan perang Tabuk, Umar itu mengatakan kali ini aku nggak boleh kalah dengan Abu Bakar. Menyumbangkan setengah harta. Ternyata di belakang udah ngantri Abu Bakar. Begitu Abu Bakar maju, aduh, rupanya bakal kalah juga. Seluruh harta diserahkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan ya Abu Bakar, sepertiganya aja. Enggak, semuanya ya Rasulullah. Oke, kalau begitu aku ambil setengahnya. Tidak ya Rasulullah, semuanya. Terus kata Rasulullah, ma'abqaita li ahlika ya Abu Bakrin. Apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu kelak? Abqaitu Allah wa Rasul. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kira-kira relevan nggak kalau kita sekarang bilang kepada anak begitu? Ya, ini harta ayah ini, tolong ya nak, jangan diganggu.
Ini buat bekal ayah nanti di alam barzah. Rumah yang di Cibinong itu mau ayah wakafkan, mau dibuat pesantren tahfiz misalkan. Ya. Kemudian rumah yang ini yang sekarang ada ini, ya, nanti kalau misalkan masjid harus pindah, udah ini rumah ini aja dibuat masjid gitu. Silakan diurus izinnya. Ya. Terus kami ayah dapat apa? Ya, kan ayah udah kasih kalian ilmu. Silakan cari. Begitulah Abu Bakar itu. Ya, si Abdurrahman dia ahli menggembala, pandai buat cheese, buat keju, kaya raya. Asma pandai menganyam, pandai bertenun, pandai dia buat tembikar, cukup makan. Dan dia bakal segera dipinang oleh Zubair ibnul Awam, pemuda yang kaya. Jadi Abu Bakar merasa ini harta, ya, kesempatan dia untuk membawa hartanya, ya, menyenangkan dia nanti di padang mahsyar, diserikan semua. Tapi kalau kita kan enggak. Dari mulai anak lahir sampai anak menikah, yang kita pikirin anak. Habis mikirin anak, mikirin cucu. Ya. Untung itu pendek umur. Kalau panjang umur pasti mikirin cicit juga. Ya. Nggak habis-habis ngurusin anak. Akhirnya pulang kepada Allah, apa yang kau bawa? Ya. Dari 7 rumahmu mana yang kau berhentikan kegunaannya untukku, engkau wakafkan? Nggak ada ya Allah. Semua aku bagi-bagi kepada anak. Aku takut anakku miskin. Aku takut anakku nggak makan. Ya, jangan begitu. Ya, harta kita jadikan untuk menolong kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bekali dia dengan ilmu. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz kan kemarin anaknya ada 17, tapi waktu pembagian harta itu ada 11. Satu anak itu dapat 3/4 dinar. Kalau 3/4 dinar itu 1 dinar 4,25 gram. Sekarang harganya taruhlah 3,5 juta. Berarti sekitar 11 jutaan satu anak. 11 juta. Ya, 11 anak dapat 11 juta. Kalau perempuan setengahnya berarti 6,5 juta, 5,5 juta. Sementara siapa namanya dulu, lupa lagi saya. Malik. Bentar ya. Karena ini nama ini penting juga ini. Sementara Hisham bin Abdul Malik, salah satu khalifah Bani Umayyah, ya, yang adalah ipar dari Umar bin Abdul Aziz ini, itu meninggalkan kepada satu anak itu dia ahli warisnya 11 juga, 3,34 triliun. Satu anak. Ya karena khalifah, pangeran. Iya, Pak, anak dari keluarga kerajaan. Satu anak dapatnya 3,34 triliun. Tapi ketika Bani Umayyah digulung oleh Bani Abbasiyah, mereka karena banyaknya harta udah nggak cari ilmu, udah malas berdagang, ya, udah malas untuk berusaha, ya kerjaannya apa? Menikmati hidup. Akhirnya ketika Bani Umayyah diruntuhkan oleh Bani Abbasiyah, mereka jadi buronan. Bahkan banyak di antara anak-anak Hisham bin Abdul Malik itu jadi peminta-minta di Afrika Utara. Padahal dulu ditinggalkan 3,34 triliun. Bayangkan. Tapi bagaimana nasib anak-anak Umar bin Abdul Aziz? Mereka adalah pembayar zakat terbesar di zamannya. Bahkan kalau ada satu anak itu, kalau ada peperangan, ya, itu dia sumbangkan ratusan ribu ekor kuda untuk pasukan berkuda yang akan pergi menyebarkan Islam. Ya. Yang 10 yang lain itu pembayar zakat terbesar. Karena apa? Karena yang ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah ilmu. Nah, ya, ayah ini mau pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ayah nggak punya harta. Kalau memang itu hak kalian akan ayah kasih, tapi yang bukan hak kalian itu akan tetap di Baitul Mal. Jadi satu orang kalian cuma dapat 3,4 dinar. Ya, dan pilihan hidup kalian itu adalah 2, mau jadi orang soleh atau mau menjadi pelaku maksiat. Ya, kalau kalian mau menjadi pelaku maksiat, maka aku minta kalian tidak mengambil yang 3,4 dinar tadi. Kenapa? Jangan sampai hartaku menjadi mitra kalian untuk bermaksiat. Berapa banyak orang tua yang meninggalkan rumah yang mewah
terus rumah itu dipakai untuk pesta seks, pesta minuman keras, ya, apa nggak dilibas ayahnya di dalam sana itu? Ya, harta yang haram yang kau kumpulkan dari barang korupsi sekarang menjadi api neraka di dunia. Anak kau minuman keras di situ, pesta mabuk-mabukan, morfin segala macam. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kalian mau jadi pelaku maksiat, aku haramkan mengambil harta warisku, masih bisa aku ambil. Ya, tapi kalau kalian menjadi orang saleh, Allahu waliyu inna waliyallahu allazina inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah, kata Umar bin Abdul Aziz, ya, yang menurunkan Alkitab, dan dia akan menjadi wali orang-orang yang soleh. Dan dia akan menjadi wali orang-orang yang soleh. Jadi ayah ibu nggak usah khawatir meninggal nggak punya harta, ya. Cukup ayah ibu jadi orang soleh. Ingat cerita dua anak yatim yang dipanggil 3 orang nabi untuk menaikkan dinding yang reot? Nabi Musa, Nabi Khidir, kemudian calon Nabi Yusha bin Nun. Datangnya dari jauh-jauh. Nabi Musa dari Palestina. Mereka di mana? Di Balkan sana. Ya, diutus 3 nabi ini hanya untuk mendirikan dinding yang reot. Ya Allah, sepanjang perjalanan itu cuma mau menaikkan dinding. Apa alasannya? Wa kana abuhuma salihan. Karena kedua orang tuanya adalah 2 orang yang soleh. Jadi kalau kita ini soleh, mau meninggal, meninggal aja. Anak itu Allah yang jamin. Kan begitu kata Al-Quran. Ini juga katanya kan, sesungguhnya waliku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawalla as-salihin, dan dia adalah menjadi wali bagi orang-orang yang saleh. Jadi Al-Quran. Jangan lupa suratnya. Jadi kita cukup jadi orang soleh aja, nggak ninggalin harta. Ya Allah, itu urusan Allah. Bayangkan itu Nabi Musa dari Palestina ke Laut Hitam jumpai Nabi Khidir, dari Laut Hitam di Hirak naik lagi ke atas Rusia, Balkan yang dingin sekali itu. Untuk ngapain? Untuk membenarkan dinding tepas, ya, tepas lah istilah kita ya, yang udah mau runtuh itu dibenerin. Ya, kadang-kadang yang bangun rumah kita itu apa? Orang nggak puasa, nggak sholat, berzina. Ada itu di Indonesia. Bulan puasa tukangnya dikasihnya makan siang. Saya tanya, ibu kenapa dikasih makan siang? Pak Ustadz, kalau kita buat pelit sama tukang-tukang nih, asal-asal dibangunin rumah kita. Astagfirullahaladzim. Gimana isi rumah mau jadi orang soleh? Yang bangun rumahnya aja pelaku maksiat. Ya, tapi ini lihat. Ayahnya udah meninggal, ini orang tuanya soleh. Nggak bisa, ini nggak pantas yang bangun rumah kamu ini tukang biasa. Nabi kami utus. Bukan seorang, 3 nabi kami utus bangun rumahnya. Itulah hikmah dari Al-Quran tadi. Jadi kita itu nggak usah mikirin anak ini harus kita meninggal, dia harus punya 1 rumah, dia harus punya tabungan 2 miliar, ya, dia harus punya usaha yang kita tinggalkan. No way. Ya. Cukup kita jadi orang soleh, berapa yang ada pakai nak. Tapi ayah mau rumah yang di Menteng itu jadi tahfiz Quran. Itu. Ada cerita loh Pak. Ini cerita jamaah saya. Ini anaknya yang cerita langsung. Ustadz, ya, kan saya kajiannya waktu itu ada beberapa rahmat Allah itu yang diberikan kepada orang yang sudah di alam barzakh. Ya. Jadi ceritanya begini. Anak itu mimpi. Ya, mimpi dia lihat ayahnya pakai sorban. Dia rumahnya di samping Megawati di Tuku Umar. Tuku Umar. Nilai rumah itu 250 M. 250 M itu lebih. Jadi dia mimpi ayahnya itu bersorban, di depannya ini santri pakai baju putih bersorban, pegang Al-Quran, menggoyang-goyangkan badan menghafal. Terus dia mimpi itu 3 kali. Datanglah dia ke masjid habis saya pengajian. Tadi saya tertarik Ustaz tentang rahmat Allah kepada orang yang berada di alam barzakh. Ya. Ada orang yang berniat di dunia tetapi dia takut menyampaikan kepada anaknya. Misalkan gini, dia punya rumah, dia pengen rumah yang satu itu nggak usahlah lagi kalian bicarakan ya.
Dia masih hidup tapi anak udah bilang, "Bang, nanti rumah yang itu untuk aku ya. Ya, nanti kita bilang sama papa." Jadi ayahnya ini kan jadi nggak enak hati. Dalam hati itu padahal itu rumah mau dijadikan tahfiz Quran. Tapi dia nggak enak hati. Akhirnya meninggal kan? Dan nggak sempat tersampaikan kan? Tapi ketika di alam barzah, dia lihat orang yang berwakaf-wakaf itu pakaiannya dari intan permata. Ya, dia berdoa-doa kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana caranya memberitahukan kepada ahli warisku, rumah yang kemarin itu jangan mereka jual, jangan mereka pakai, aku mau dijadikan tahfiz Quran." Itu nggak akan sampai, karena kita udah wa mi waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Dan di belakang mereka itu adalah alam barzah yang memisahkan mereka sampai mereka dibangkitkan. Jadi udah diputus Allah hubungan dengan dunia. Tapi ada yang memang benar-benar Allah pilih, apa yang dia inginkan di dunia tidak tercapai, tapi disampaikan oleh Allah melalui mimpi yang sadik, mimpi yang benar. Inilah kejadiannya. Jadi apalah maksudnya Ustadz? Oh, kalau begitu mungkin dulu orang tua antum berniat menjadikan itu pesantren. Kalau orang menggoyang-goyangkan badan dia pegang Quran, berarti itu pesantren tahfiz. Ya, kalau begitu, ya. Tapi kata Ustadz tadi itu orang-orang itu adalah pilihan, pasti. Ya, orang tua kalian itu sudah berusaha, tetapi tidak sempat tersampaikan. Akhirnya apa? Kalau begitu coba datangi rumahnya, periksa semuanya. Lemari-lemari ibu itu, ya. Akhirnya betul-betul Pak diperiksa, dapatlah sepucuk surat tulisan tangan suaminya yang dia bilang, "Ini nanti Dek sama istrinya, tolong kau sampaikan kepada anak-anak kalau aku meninggal." Tapi ketika ibunya mau menyampaikan, dia lihat anak-anaknya ini udah ngukur-ngukur lah, ya, udah cerita-cerita lah ke developer, nanti ini kami ada rumah akan dijual. Nggak enak hati ibunya, meninggal. Barulah mereka bacakan adik-beradik, oh iya, langsung mereka wakafin Pak. Sekarang itu rumah jadi tahfiz Quran. Itu ada sekarang di Tuku Umar itu, rumah itu besar. Jadi kalau lagi hidup ini mau wakaf, sekarang sampaikan. Jangan keburu nggak enak hati sama anak. Nanti ada cucu pula, tuh, atau kami numpang lah di sini tuh, kami nggak punya rumah. Udah nggak jadi berwakaf ya. Nggak jadilah berwakaf. Kalau di orang Melayu kan gitu ya kan. Aduh. Baiklah. Jadi semoga yang di rumah masih itu ya, masih terjaga, masih asik. Mudah-mudahan sekarang, ada yang diwakafin nanti ya. Untuk Allah dan Rasulnya. Kayak ini semangat ini ibu-ibu yang ada di studio ini ya. Iya, Ada pertanyaan tentunya. Silakan. Dari Facebook ini. Dari Facebook. Jadi setelah mendengarkan tausiah ini ya Ustaz ya. Jadi kan biasa orang memang selama ini memang punya simpenan semuanya. Iya, Tabungan karena iyalah. Jadi bagaimana ini? Apakah ini kan sebenarnya dihabiskan semua ikhtiar ya Ustaz ya, bukan. Iya. Apakah ini memang mungkin karena niatnya, apa kita niatnya aja yang di rumah? Iya. Mungkin ini bentuk ikhtiar kita, Iya, gitu benar. ya, supaya kita ada simpanan sedikit. Tadi bukannya kita itu nggak bertawakal sama Allah. Iya, Gitu benar. aja, Ustaz. Jadi di niatnya aja. Tadi kan saya nggak bilang tidak boleh menabung kan, saya bilang. Yang bertanya mungkin banyak ya Ustaz. Iya, saya bilang. Simpanannya, jadi nggak Apa enak tadi saya juga bilang? ya. Yang saya bilang itu jadi lupa deh karena Bu Eci. Tadi saya bilang bukan tidak boleh menabung, ya, tetapi jadikanlah tabungan kita itu sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kan banyak caranya di sini itu, ya. Ambil perusahaan cleaning coba, ya kan? Berapa banyak itu yang pengangguran yang bisa kerja itu. Di Kanada itu yang dulunya dia tukang cleaning, sekarang dia ambil franchise cleaning, dia panggil orang dari Indonesia. Kata pemerintahnya, emangnya nggak ada tukang cleaning di sini? Nggak mau mereka. $25 sejam. Oke, diberikan 2 orang. Dia panggil 2 orang. Akhirnya, Ustadz, uang saya yang saya simpan misalkan 200.000 kemarin, ini udah jadi perusahaan. Sekarang mereka ibunya sudah pergi haji, anaknya nggak putus sekolah. Dan kalau saya jual ini Pak Ustadz, yang tadinya beli 200.000, sekarang 700.000 harganya. Lebih baik mana? Iya. Disimpan di bank atau tadi dikembangkan? Yang tadi saya bilang, maksud Rasulullah 10 pintu rezeki, 9 itu dari perdagangan, itu mengajarkan kita bukan untuk menyimpan harta, tetapi memanfaatkan harta kita itu kepada orang banyak.
terutama umat Islam. Kalau model kita sama dengan orang kafir itu kan dia memang kebiasaannya itu memang hobinya menyimpan harta. Bahkan di Indonesia itu ada yang punya 2 juta hektar sawit itu. Satu orang, 2 juta hektar, bayangkan. Bagaimana itu dia cara menumpuknya itu. Tadi saya bilang apa tadi ya Pak? Bukan tidak boleh menabung. Kita harus punya plan, ya. Tapi sebaik-baik harta adalah yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Jadi maksudnya begini Ustaz, kan tadi Ustaz bilang memang kita tahu kalau Ustaz tadi bilang bukan yang nggak boleh, tapi kan maksudnya jangan semua, misalnya ibu ini yang bertanya punya 100.000 gitu, $100.000 misalnya kan, karena saking takutnya nih ya, atau maksudnya berikhtiarnya dia gitu untuk anak-anaknya. Jadi itu apakah boleh atau mungkin separuh disimpan, separuh dibuat untuk keberuntungan, jadi untuk orang-orang banyak, membantu juga dia mengambil usaha lah, seperti itu loh Ustaz. Iya, kalau nanya boleh enggaknya pasti boleh. Iya. Ya, tapi yang terbaik itu adalah tabungan kita itu bermanfaat untuk orang lain, ya. Iya. Kemudian, ya kalau kan tadi saya bilang, kadang-kadang kita harus memfilter perbuatan-perbuatan yang membuat kita menjadi didikte dunia atau selalu merasa khawatir seolah-olah Allah itu nggak ada gitu. Ya, masalah itu tadilah masalah asuransi kesehatan. Kalau di sini kan wajib. Kalau di Indonesia itu kan kali ini kan sehat. Dengan adanya asuransi kesehatan itu, udah dia malas olahraga. Kerjanya cari duit terus. Kenapa? Karena dia udah bilang, asuransinya itu udah bilang kalau kamu jantung, nanti biaya operasi sekian kami tanggung. Kalau nanti obesitas, biayanya sekian kami tanggung. Akhirnya dia malah tidak amanah dengan tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya jadi negatif. Ya, bahwasanya suatu saat aku akan sakit. Saya kagum lihat orang-orang barat ini 80 sehat-sehat. Ya. Karena dia pikirannya Iya, betul. positif, ya kan? Positif. Karena mereka walaupun ada asuransi itu tidak menjamin. Iya. Asuransi akan bertambah kalau penyakit di kamu bertambah. Dan itu kan diajarkan Rasulullah. Itu punya kita pikiran positif itu. Kan dikatakan Rasulullah, ya ghulam, kata kepada si Anas bin Malik, wahai Ananda, ya, ini stata'ta, kalau engkau sanggup an tusbiha au tumshiya walaysa fi qalbika ghishun lillazina amanu walaysa fi qalbika ghishun linnas faf'al. Wahai Ananda, ya, usahakan kamu bangun subuh atau tidur malam, tapi di dalam hatimu itu sudah tidak ada rasa iri, dendam, marah kepada manusia. Faf'al, maka lakukan. Karena itu adalah perbuatan para nabi. Dan yang membiasakan itu adalah penduduk surga, calon penduduk surga. Jadi kita diajarkan itu tidur malam itu untuk menghilangkan dendam, marah, ya, yang menyakiti kita hari itu kita maafkan. Jadi kita bangun dalam keadaan positif, kemudian kita akan dapat mencapai goal kita, badan akan sehat. Kalau pikiran sudah dendam, itu larinya ke hati. Udah ke lambung deh. Kalau lambung udah berantakan, gula darah dia kena. Kalau gula darah udah terganggu, pembuluh darah ke jantung. Akhirnya semua kena kan? Iya. Maka kita diajarkan tersenyum. Tersenyum itu kan melatih pikiran positif. Allahu Akbar, hadis-hadis itu benar-benar berisi tentang kesehatan. Jadi jangan pernah membiarkan pikiran negatif itu menguasai diri kita. Sama terowongan tadi Ustaz. Terowongan, ya. Jadi sirkulasi udaranya itu yang masuk dia bisa keluar. Kalau udara itu masuk aja dia pengap, nggak ada tempat keluar. Keluarnya lubang tikus saja, ya. Misalkan kalau ada pengajian lah, mana dicarinya yang paling lecek dolarnya. Bukan $5, yang paling lusuh mana ini? paling lusuh. Pulang dari pengajian rupanya udah nge-mall nenteng apa? Michael Kors, ya. $5.000 Sama boba mocha. Sama boba mocha, ya. Korean barbecue, ya. Aduh, giliran di masjid cari yang paling lesuh ini. Mana dolar nih yang udah nggak bisa dikasih orang ini. Gimana nih, Ibu masih semangat? Ya, semoga masih semangat. Waktu aman ya. Boleh nggak satu, ini sebenarnya hanya mungkin nggak tahu ini bukan silly itu, tapi jadi begini Ustaz.
Jadi ada juga orang yang duitnya juga nggak terlalu banyak Ustaz, tapi suka ngasih modal orang gitu ya Ustaz. Masya Allah. Cuman modalnya nggak kembali, orangnya nggak pernah ngembaliin gitu. Jadi kadang-kadang kita ngerasa orang ini merasa ini gimana udah duit pas-pasan, tapi saking kesiannya gitu ya, dikasih modal sini sedikit, kasih modal situ sedikit. Padahal kita juga ya nggak banyak, maksudnya orang ini nggak banyak gitu ya. Pernah juga cerita sama kita, itu apakah itu sesuatu hal yang memang itu duit memang harus keluar gitu loh Ustaz, atau apa kita itu tanda kita untuk berhati-hati gitu loh Ustaz, karena obviously nggak pernah kembali lagi uang. Iya. Gitu. Yang pertama, kehati-hatian itu harus ya. Ketika kita memberikan pinjaman kepada orang yang tidak mempunyai niat menggantinya, sama kita membiarkan dia untuk berdosa. Karena orang yang tidak membayar hutang ini, itu Allah larang dari hak-haknya. Walaupun haknya surga, Allah larang itu. Sampai ahli warisnya melunaskannya. Maka kalau ada orang berhutang, diingatkan, ya, jangan sampai nanti kita tidak ikhlas, ya, dia malah terhalang dari surga. Ya. Kalau ada orang berhutang, diingatkan. Maka di dalam Al-Quran kan dikatakan kalau orang berhutang itu dicatat. Catatan itu dikasih sama yang berhutang, sama yang dipegang. Jangan pernah memberi hutang kepada orang yang tidak akan membayarnya, karena itu nanti akan menyusahkannya di padang mahsyar. Kecuali memang niat kita sedekah, tapi supaya dia punya nilai tanggung jawab, kita katakan hutang. Kalaupun nanti nggak dibayarnya, aku akan edukasi bahwasanya sebenarnya abang meminjamkan itu, abang udah ikhlas. Tetapi kalau kau punya duit itu bayar, tapi kalau kau tidak punya, abang sudah ikhlaskan. Karena abang takut nanti engkau akan ditahan hakmu terhadap surga karena hutang itu. Bahkan Rasulullah itu kalau mau menyolatkan mayat itu ditanya itu. Siapa yang tukang jawab itu? Utsman bin Affan. Ya, apakah si fulan ini ada hutangnya? Ada ya Rasulullah. Berapa yang harta yang ditinggalkannya? Misalkan hutangnya 200.000 dinar. Ya. Tapi dia tinggalkan berapa? 300.000 dinar. Baru disolatkan oleh Rasulullah. Kalau misalkan berapa hutangnya? Apakah dia berhutang? Ada hutangnya. Berapa ya Utsman? Hutangnya 100.000. Berapa harta yang ditinggalkannya? 120.000. Berapa anaknya? Sekian. Masih disolatkan oleh Rasulullah. Tapi kalau dikatakan berapa hutangnya? 100.000. Berapa hartanya? 50.000. Kalau begitu siapa yang mau maju jadi imam? Jadi Utsman bin Affan biasa yang tukang lunasin. Ya Rasulullah, ya, kasihanilah dia. Ya, kalau engkau yang menyolatkan, rahmat Allah turun kepadanya. Nanti masalah hutang biar aku yang lunasin. Gitu. Jadi jangan sampai ya kebaikan kita itu malah mencelakakan dia. Ingatkan bahwasanya hutang ini adalah kewajiban. Jangan sampai nanti anak cucumu nggak tahu bahwasanya engkau berhutang. Ya, tolong kau tulis dan tulisan ini sampaikan ke anak-anakmu. Ya, itu yang terbaik. Jadi memang ilmu sebelum berdagang itu perlu. Tapi ini kan Ya, maka kalau lagi hidup ini selesaikan hutang, ya. Kalau ada hati yang kita sakiti, kita minta maaf. Itu makanya kalau orang mau Ramadan kan di kampung-kampung minta izin, minta maaf, ya. Orang mau pergi haji, itu datangi ke rumah-rumah orang. Karena apa? Karena dia mau pergi ibadah yang besar. Dia harus selesaikan semua orang. Atuk saya dulu mau pergi haji, utang 100 perak pun dibayarnya. Karena kalau dia mati di sana katanya, siapa yang tahu dia berhutang? Ya. Lagi kita hidup nih, selesaikan semua urusan dengan manusia, taubat kepada Allah itu diterima dengan taubatan nasuha. Taubat kepada manusia, dikembalikan haknya. Harta yang diambil dibalikkan, tanah yang kita bangun sedikit 1 meter balikkan atau bayar nilainya sekarang. Ya, emas yang dipinjam kembalikan. Ya, orang yang difitnah minta ampunkan dosanya. Barulah. Kalau kita yang difitnah. Kalau kita yang difitnah, kita Ya, dapat maksudnya. pahala. Kalau kita ikhlaskan, ya kita dapat pahala. Ya. Kalau di sini biasanya orang yang utang nggak bayar mau utang lagi, Ustaz. Sudah utang nggak bayar, datang utang lagi. Iya, diingatkan Luar ya. biasa itu. Diingatkan. Baiklah, masih ada pertanyaan lagi nih, Ibu-ibu? Silakan. Misalnya kita nih, apa hukumnya? Ini kebanyakan terjadi dengan
antara saya dengan teman-teman Indonesia ya yang selalu minjam duit saya, kemudian kita jauh kan, dan they never pay it, dia hilang begitu dia kan, kita dah tuntut, kemudian HP-nya tukar, tidak ada lagi nomornya, Facebooknya tutup segala macam. So ada teman yang dekat. Rupanya utangnya 50.000 korban Ya. Facebook ini. Ketika ketemu dengan dia lari gitu ketika pulang Indonesia. Jadi saya titip dengan teman yang dekat dengan dia, yang selalu berjumpa dengan dia. Tolong ingatkan dia ada utang dengan saya tunggu bayarannya. Nah si teman ini nak mau, tahu apa hukumnya? Dia alasannya nak mau terlibat atau nak mau pecah hubungannya dengan teman ini. Kalau masalah hutang ini memang masalah yang tegas ya. Kalau memang kita, maka dalam warisan itu bukan hanya mewariskan harta aja. Kadang-kadang mewariskan hutang. Ya, itu yang kemarin cerita anak mau pulang ke kota cepat-cepat ya. Karena dia tahu dia tidak akan mewariskan harta, tapi mewariskan hutang. Karena memang itu harus dibayar. Apa hukumnya dengan teman ini? Saya titip ke teman ini, tolong sampaikan, ingatkan sama dia bahwa dia masih berhutang saya. Karena ini teman paling dekat Dia mau dengan tidak mau selalu terlibat. berjumpa dengan dia. Tapi teman ini nggak mau nolong saya. Iya, dia nggak ada hubungannya. Oh, gitu. Yang perlu kita kasih tahu yang berhutang itu. Yang berhutang itu bahwasanya ini adalah sesuatu yang harus kau lunaskan. Paling tidak kalau dia tidak bisa melunaskan, dia harus datang. Apa yang bisa aku kerjakan untuk melunaskan hutangku? Oh, misalkan itu hutangnya berapa? 5 juta. Oh, berarti engkau harus bekerja di rumahku selama 2 bulan. Dia nggak sanggup bayar. Dan kita tidak mau melepaskannya. Ya udah, kerja di rumah kita 2 bulan. Seperti itu. Tapi kan nggak mungkin kan kita tega kan. Tapi dia... Oke, saya akan kerja di rumahmu. Kalau orang yang berilmu begitu. Apa yang bisa aku lakukan untuk melunaskan hutangku? Aku sudah tidak ada apa-apa yang mau dijual. Nggak punya apa juga, nggak punya orang lain yang bisa melunaskan. Oke, kalau begitu kau kerja di rumahku, bersihkan rumah, cuci piring ya. Nah, tapi menghidangkan makanan suami jangan ya. Cukup aku saja gitu ya. Nah, selama 2 bulan, maka hutangmu pun lunas. Kerjakan. Seperti itu. Maka masalah hutang ini tegas. Tapi kalau kawan yang nggak mau menyampaikan, itu termasuk dari kebaikan hati dia lah ya. Kebaikan hati. Kalaupun dia tidak menyampaikan, jauh, kan? Jadi susah. HP-nya, nomor HP-nya sudah nggak ada lagi gitu kan. Dia lenyap gitu. Saya mohon betul minta tolong teman yang paling dekat sama dia. Yang kita sama-sama kecil, sama-sama Waktu mulai habis ya. Iyalah, Kayaknya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan ya offline ya. Jadi waktu telah habis, mohon maaf. nggak, kalau temannya nggak mau, kita nggak bisa maksa juga kan. Iya. Nah, jadi gimana lagi? Baiklah, ya karena waktu sudah mencukupi, kita tutup kajian ngopi hari ini. Semoga memberikan manfaat. Tadi yang kemarin ketinggalan itu ya, yang warisan itu ya. Iya, warisan sebenarnya. Ada berapa kemarin? 7 yang tidak boleh menerima warisan. Iya. Yang pertama, apabila dia seorang budak hamba sahaya. Yang kedua, apabila dia seorang murtad, meninggalkan agama ayahnya, ya, atau dia beda agamanya, maka dia la yurisu al-mu'min alal kafir. Seseorang mukmin tidak mewarisi dari seorang kafir, tidak mewarisi dari seorang mukmin, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga itu adalah pembunuh, ya. Yang keempat adalah yang sudah ditalak 3, ya, yang sudah ditalak kemudian tidak sempat rujuk. Kemudian yang disumpah bahwasanya itu adalah anak hasil perzinahan, anak hasil perselingkuhan. Suaminya bersumpah ya dengan 4 orang saksi bahwasanya anak itu bukanlah anaknya, itu juga boleh tidak mendapat warisan. Yang keenam, anak dari hasil perzinahan. Walaupun anak tersebut adalah buah dari orang yang menikahi ibunya. Buah dari orang menikahi ibunya. Maksudnya dia MBA, kemudian dia nikah dengan pacarnya yang menghamilinya. Nauzubillah. Kemudian anak itu dia tidak diwalikan kepada laki-laki yang menikahi ibunya tadi, tapi diwalikan kepada ibunya. Jadi 7 itu tidak menerima harta warisan. Apakah boleh mereka menerima wasiat? Bebas ya. Bebas. Wasiat, ya. Asal tidak melebihi 1/3
harta. Masya Ya, Allah. itu Cukup- yang kemarin cukup jelas lupa ya. ya. Melengkapi yang kemarin Melengkapi itu yang ya. kemarin. Ya baiklah, terima kasih atas perhatiannya kepada semuanya. Demikian kajian ngopi hari ini dan semoga memberikan manfaat ke kita dan memberikan pencerahan dalam kita mengarungi kehidupan ini sehingga tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, Ya, atas perkataan, segala kesilapan. sikap kita. Mohon maaf. Dan mari kita tutup majelis hari ini dengan membaca Qiraatul Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi Tetap dengan acara wabarakatuh. ngopi.